pada mereka ada keberkahan. Bingung Habib Alwi, maksudnya apa? Kita minta doa malah dibilang begitu, anakmu anakku juga, ada keberkahan di dalam mereka. Maka ini tidak paham Habib Alwi sampai beranjak dewasa, akhirnya sebelum nonton video, tolong subrek dulu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi tabaraka wa ta'ala, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harab. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hum awliya Allah, qala idza ru'u dzukirallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini bersamaan dengan pembacaan daripada Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, bertepatan dengan guru kita membuat haul daripada Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka kenapa Maulid Habsyi pasti tidak jauh dengan daripada yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dikarenakan dulu Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika beliau ziarah ke Zambal, pekuburan daripada leluhur beliau dari Sewon ke Keteterim, beliau sungkan, beliau segan berhadapan langsung dengan Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, segan berhadapan dengan Syekh Wadi Ahgab Habibana Abdurrahman As-Saggaf, juga Syekh Umar Muhdar, Imam Syamsus Sumus Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Ali? Beliau meminta kepada rombongan untuk pertama kali ziarah kepada Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghausul Bilad wal Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa? Karena beliau tahu, karena Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah babul khariji lidukhulilah haulai rijal. Karena Habib Abdullah Haddad ini adalah pintu untuk masuk ke dalam mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau meminjam madad daripada Habib Abdullah Haddad untuk berhadapan dengan kakek-kakek beliau, sehingga ziarahnya luar biasa, doanya digabul oleh Allah sampai Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di magam Habib Abdullah Haddad. Beliau mendapatkan hal sehingga beliau langsung mengeluarkan qasidah memuji daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bil fathi wal irsyadi wal imdadi thabatat qawaid Syekhina Al-Haddadi mustajmi'un sirr alladhi tasafat bihi aslafu wa khalifatul ajdadi. Dengan futuh beliau, dengan petunjuk yang diberikan oleh beliau, dengan madad yang diberikan oleh beliau, maka gaidah, tariqah, sadah al-Ba'alawi menjadi kokoh dengan berkahnya Syekhina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau adalah orang yang mengumpulkan seluruh rahasia-rahasia yang dimiliki oleh leluhur-leluhurnya, dan tidak diragukan lagi beliau adalah khalifatul ajdadi. Beliau adalah pengganti daripada kakek-kakek kita yang terdahulu. Sampai Habib Ali mengakui, beliau bilang, wa kullu man salaka tariqata ba'dahum
mustashibuna binurihil waqadi. Setiap orang yang datang hidup setelah Habib Abdullah Al-Haddad, dia di dalam berjalan menuju kepada Allah membutuhkan, harus membawa daripada yaitu lampu yang akan menyinari jalanannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya dari mana? Ilmunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Seakan-akan Habib Ali bilang apa? Kalau nggak lewat Imam Haddad, maka akan tersesat jalannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau bilang, qarrat bihi ainun nabi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil auladi. Habib Abdullah Haddad telah berhasil membuat senang kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cinta senang dengan Habib Abdullah Al-Haddad karena sampai kata Habib Ali, fahuwa lahu min ahsanil auladi. Di antara cucu-cucunya Rasulullah di alam dunia, ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah salah satu cucu terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa ini Habib Abdullah Al-Haddad yang dipuji begitu hebat oleh Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid? Beliau tidak lain tidak bukan adalah Qutbul Irsyad. Hadirin, kalau udah ngomong Qutbul Irsyad, ini magom kutub yang bukan sembarangan, sangat jarang dimiliki, bahkan mungkin satu-satunya yang dimiliki oleh Habib Abdullah Haddad. Qutbul Irsyad wa ghausul ibad wal bilad, penolong bagi negeri dan penduduk negeri. Kalau ada kesulitan kesusahan, teriak tawasul, ya Habib Abdullah Al-Haddad, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau ini? Beliau adalah Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alawi Amul Faqih ibn Imam Sahib Al-Mirbat Muhammad bin Ali Khalid Gasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Arumi bin Muhammad Nagib ibn Imam Ali Uraidi ibn Imam Ja'far Sadiq ibn Imam Muhammad Al-Baqir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain bin Ali bin Abi Talib zaujatu Fatimah Rasulillah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelas nasab beliau adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyambung kepada Nabi Muhammad melalui Amul Faqih, pamannya Ustadzul Azam Al-Faqihil Muqaddam Al-Imam Alawi. Imam Alawi ini adalah leluhur daripada seluruh kebanyakan para wali songo yang berdakwah di Indonesia. Para wali songo kebanyakan mereka nasabnya itu menyambung kepada Rasulullah melalui Amul Faqih, yaitu kakeknya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau dilahirkan pada malam Senin tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Dan di tahun wafat beliau, wafat juga daripada gurunya Qutbul Anfas Nibras Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu putra daripada Imam Fakhrul Wujud Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Imam Husain bin Syekh bin Abi Bakar bin Salim. Maka ini Habib Abdullah Al-Haddad meninggal dunia, Syekh Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, lahir juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan beliau dilahirkan di daerah Subair, di kota Tarim, tepatnya di lembah Hadramut di negeri Yaman sana. Ayahandanya Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad dulu pernah sowan minta doa keberkahan kepada orang-orang daripada orang-orang saleh, di antaranya murid Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Syekh yang dikuburkan di bawah makam Imam Ahmad Muhajir ilallah. Ketika meminta doa kepada Habib Ahmad, kata Habib Ahmad apa doanya? Auladi aulada fafihimul barakah. Anak-anakku adalah anak-anakmu dan pada mereka ada keberkahan. Bingung Habib Alwi, maksudnya apa? Kita minta doa malah dibilang begitu, anakmu anakku juga, ada keberkahan di dalam mereka.
Maka ini tidak paham Habib Alwi sampai beranjak dewasa, akhirnya menikah dengan seorang syarifah yang bernama Syarifah Salma binti Idrus bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Syahib Syihib. Ternyata menikah dengan cucunya Habib Ahmad bin Muhammad Syahib Syihib. Hingga ini Habib Ahmad kalau datang ke Tarim ngelihat Syarifah Salma yang masih main, masih kecil, itu dibilang, kata Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, hadi batalitul kutub. Ini anak perempuan kecil nanti akan melahirkan seorang kutub, seorang wali pimpinannya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ketika lahir waladi Abdullah, saya baru paham maksud daripada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Syahibus Syihib tentang anakmu adalah anakku dan padanya itu ada keberkahan. Ini Habib Abdullah Al-Haddad tidak mendapatkan magam dengan mudah, hadirin. Diceritakan di dalam kitab Ghayatul Ghusdi wal Murad, diberitakan bahwasanya Habib Abdullah Al-Haddad ketika lahir di malam harinya itu sampai subuh nggak berhenti teriak, nangis, 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 nangis. Dilihat kenapa, disusuin udah, digendong udah, nangis terus nggak berhenti berhenti. Ketika subuh diganti bajunya, ternyata ada seekor kalajengking yang sudah menyengat punggungnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lebih daripada 20 kali sengatan. Tanda bahwasannya dari kecilnya beliau sudah mendapatkan ujian yang besar karena siap akan mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai umur 4 tahun beliau terkena yang namanya cacar api, sehingga apa yang terjadi? Mata penglihatan beliau yang zahir itu tidak bisa melihat alias buta, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan batinnya. Gulubul arifin laha uyunun tara ma la yaran nadiruna. Hatinya orang-orang arif billah itu memiliki mata yang bisa memandang yang mana pandangan tersebut tidak bisa dipandang oleh orang-orang biasa. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tidak patah semangat dengan keadaan buta. Beliau tetap belajar, beliau tetap mutolaah. Bagaimana cara mutolaah belajarnya? Beliau minta kepada temannya untuk bacakan Al-Quran, diajarkan oleh ayahandanya, oleh guru-gurunya, didengarkan, dihafalkan sampai hafal daripada Quranul Karim dari masih kecilnya. Lalu belajar lagi, setiap pelajaran yang beliau dengar langsung dihafal. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lalu istirahatnya apa? Istirahatnya kata beliau, kalau udah masuk waktu duha, saya akan melaksanakan yang namanya sholat sunnah di Masjid Ba'alawi atau di Masjid Al-Muqallid sebanyak 100 sampai riwayat menyebutkan 200 rakaat. Dari kecilnya sudah ahli ibadah, 100-200 rakaat sampai masuk waktu zuhur. Ini Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dari kecilnya, bagaimana dewasanya. Dan beliau tidak puas dengan guru-gurunya yang ada di Tarim. Beliau berguru juga dengan guru-guru para orang-orang mulia. Tidak ada orang soleh, tidak ada orang alim, kecuali beliau mengambil, merebut, meraup, rakus dengan sir-sirnya mereka, ilmu-ilmunya mereka. Sampai di antara guru-guru yang paling mulia diceritakan yaitu oleh Imam Qutbul Anfas Sunibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau berjalan dari kota Tarim sampai ke negeri Huraidah, kotanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Perjalanan jauh lebih daripada yaitu 3 hari perjalanan untuk sampai ke sana. Lihat hadirin, bagaimana Habib Umar melihat daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata Habib Umar, man anta? Ana Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Minen? Min Tarim. Siapa kamu? Ana Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dari mana? Dari kota Tarim. Mau apa ente kesini? Ana mau ngambil barokah, mau ilbasnya antum. Ulbisuka watul bisuni anka. Ini Habib Umar luar biasa. Kata Habib Umar Sahibur Ratib, ya, saya akan ijazahkan kepadamu, saya akan talkinkan kepadamu, saya akan pakaikan imamahku kepadamu, tapi dengan syarat kau pakaikan juga kepada aku imamahmu, kau berikan juga ijazah kepada aku. Habib, kata Habib Abdullah Haddad, saya dari Tarim jauh-jauh ke sini pengen ambil berkah, bukan memberikan berkah. Enggak.
Anta minain? Kau dari mana? Min Tarim. Khalas, cukup. Ini cintanya Habib Umar Sahibur Ratib kepada orang-orang Tarim, sampai Habib Abdullah Haddad bilang apa? Kita nggak dapat ijazah Habib Umar kecuali dengan susah payah, mesti pakaiin dulu, dan itu baru pakaiin kita. Apa? Orang-orang ketika ditanya, ini Habib Abdullah Haddad, kaifa wajadtal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Bagaimana kau mendapatkan gurumu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, huwa ma'allah. Dia udah sibuk sama Allah Subhanahu wa taala. Nafsuhul mayyitah. Dia punya jiwa, hawa nafsunya udah mati, bukan manusia. Nafsunya itu bukan udah nafsu manusia, tapi malaikat yang hidup di antara orang-orang. Hidupnya sama Allah, sibuk sama Allah, dakwah ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kaifa wajadtal Habib Abdullah bin Al-Haddad? Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, huwa min kibaril awliya. Dia itu termasuk daripada pembesar-pembesarnya para wali. Dia kan masih muda, wahai Habib. Kullu man kharaja min Tarim fa huwa kabir wa in kana saghir. Setiap orang kalau udah penduduk Tarim keluar, dia orang besar walaupun umurnya masih muda. Lihat husnudzon antara guru dengan murid, sehingga jelas jadilah seorang Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dari umur 26 tahun sampai 88 tahun beliau memegang magom Qutbiyah. Tidak ada seorang wali yang paling lama memegang magom khilafah, pimpinan seluruh para aulia selain Habib Abdullah bin Al-Haddad. 60 tahun memegang magam Qutbiyah, sehingga jelas ilmu, amal, semuanya ada pada diri Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sampai aulia bilang setiap orang alim menyimpan sirnya di bukunya, di kitab karangannya, seperti Imam Nawawi. Juga ada wali yang menyimpan sirnya di anak cucu keturunannya, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyimpan sirnya, rahasianya di kitab-kitab karangannya, juga pada anak cucunya. Keberkahan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lihat karangan-karangan beliau yang begitu banyak yang kita baca di setiap malam minggunya. Guru kita Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf bacakan Nasahid Diniyah. Juga di Empang Bogor setiap Kamis sore dibacakan kitab Nasahid Diniyah. Lihat di Kuitang Islamic Center Jakarta dibacakan kitab Nasahid Diniyah dan Risalatul Muawanah. Kalau udah khotam balik lagi dari zaman Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi sampai sekarang. Lihat di Tanggul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid di Masjid Riyadhus Shalihinnya, di sana dibacakan kitab Nasahid Diniyah, menunjukkan bahwasannya rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Habib Abdullah Haddad ada di kitab-kitab karangannya. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri pernah berkata, Risalatul Muawanah wa Durrul Mangdum pernah diterjemahkan kepada bahasa Spanyol, lalu dibagikan buku terjemahan tersebut kepada orang-orang yang ada di penjara. Di malam itu juga 1.500 orang masuk Islam karena berkahnya daripada karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kita hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang istiqomah setiap malam minggunya mengambil keberkahan daripada yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, karena beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cinta dengan Rasulullah dan cintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ucapan beliau ketika berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ucapkan, waqafna wa sallamna ala khair mursalin wa khair nabiyyin ma lahu min munadhiri. Baru diucapkan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang terjadi? Langsung dijawab salamnya Habib Abdullah Haddad oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan cuma Habib Abdullah Haddad, tetapi orang-orang yang ikut beliau, orang-orang yang hadir di Hujrah Syarifah Masjid Nabawi waktu itu mendengar langsung ucapan daripada suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waalaikumsalam ya Syekh. Faradda alaina wa huwa hayyun wa hadirun fasyurrifa min hayyin karibin wa hadiri. Maka
Kalau cerita tentang manaqib beliau itu sangat banyak hadirin. Satu saja, satu. Pernah dulu ada seorang ahli Hadramut berziarah ke makam daripada yaitu Nabi SAW, tetapi di perjalanan gak jadi. Udah haji, mau jarah ke makam Nabi nggak jadi. Kenapa? Ada huru hara di Madinah waktu itu. Akhirnya dia pulang lagi Hadramut. Ketika di perjalanan pulang dia sedih, nggak bisa jarah ke makam Nabi. Mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Le, anta ma tazurni, awama sami'ta, ana man hajja walam yazurni faqad jafani. Apa ente nggak ziarah ke makam ana? Ente nggak pernah dengar orang yang haji nggak ziarah mengunjungi anak, dia telah mencampakkan aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, bukan nggak mau, tapi ada huru hara, akhirnya nggak jadi. Kita pengen, tapi gimana, udah pulang ke Hadramut. Apa kata Rasulullah? Awama alimta anna man zara waladi Abdullah al-Haddad fi Hadramut tuqda 70 hajah. Apakah engkau nggak tahu siapa yang mengunjungi cucuku Habib Abdullah Al-Haddad di Hadramut, maka akan digobulkan hajat, maksudnya cita-citanya, keinginannya 1, 2, 3, 70 hajat. 70 hajat. Kita yang datang pada malam hari ini, ada di antara kita yang sakit. Kita datang pada malam hari ini, di antara kita ada yang ingin gobul hajatnya, maksudnya cita-citanya, berkahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan sakit ibunda Habib Hasan Syarifah Fatmah binti Hasan Al-Attas, dan juga orang-orang tua kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan kita semua dijaga daripada wabah virus corona di negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam kesulitan, kesusahan. Allah menggabulkan hajat maksud kita, cita-cita kita. Hadir di tempat ini bubar kecuali semua udah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani.